halo semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan hari ini, saya ingin men-share atau berbagi terkait cara efektif mengatasi selisih stok barang yang ada di gudang. Nah, biasanya di sebuah perusahaan ataupun di sebuah instansi yang namanya gudang itu mutlak harus memiliki ya fungsi dan tujuannya jelas untuk menyimpan barang-barang stok yang dibutuhkan untuk proses penjualan ataupun proses pemesanan untuk kelanjutan penjualannya. Nah, stok di gudang merupakan aset perusahaan yang harus dikelola dengan sebaik mungkin karena dapat mempengaruhi kelancaran operasional di perusahaan tersebut. Mengelolanya tidak mudah memang karena dibutuhkan sistem yang sangat baik untuk mengaturnya. Ada banyak hal atau kesalahan yang kerap terjadi dalam mengelola stok barang di gudang ya. Salah satunya adalah ya tadi selisih stok. Malah ini terjadi saat ada perbedaan angka antara data pemeriksaan fisik dan data komputer. Jika dibiarkan berlarut-larut, kegiatan operasional perusahaan akan terganggu dan berimbas pada banyak hal ya. Nah, terus penyebab selisih stok itu sendiri apa sih? Sebelum kita membahas solusinya, mari kita kenali dulu apa sih penyebab terjadinya selisih stok di gudang tersebut. Yang pertama itu adalah kurangnya pengecekan secara fisik. Salah satu penyebab umum yang kerap terjadi adalah kurangnya pengecekan fisik. Di sini untuk stok barang yang dimiliki ya. Barang yang tersimpan di gudang tidak selama akan berada dalam kondisi yang baik. Karena ini ada nilai penyusutannya. Nah, ingat ya, yang terjadi barang itu akan rusak. Terus masalah ini bisa diatasi dengan melakukan pengecekan fisik secara teratur. Sehingga pihak gudang bisa menghitung barang yang tidak layak untuk dijual. Oke, itu satu untuk penyebab terjadinya selisih stok ya. Terus yang kedua, pengelolaan barang stok yang masih sifatnya manual. Ini juga salah satu faktor di mana masih ada beberapa perusahaan yang menggunakan metode sangat konvensional untuk mengelola barang mereka. Ya. Terus pengelolaan barang secara manual itu sangat-sangat tidak efisien ya, jelas, dan tidak bisa menyebabkan banyak hal ataupun banyak masalah ya akibat terjadinya human error, mengandalkan ingatan ataupun pencatatan yang sifatnya masih sangat-sangat konvensional. Sehingga ini bisa menyebabkan selisih stok barang dalam gudang. Untuk itu, perusahaan tersebut perlu menerapkan pengelolaan secara digital agar lebih efisien dan maksimal. Itu faktor yang kedua ya untuk penyebab terjadinya selisih stok. Terus yang ketiga itu proses pengiriman dan penerimaan barang. Ini maksudnya apa? Kok bisa dikasihkan sebagai penyebab terjadinya selisih stok? Penyebab lainnya yang dapat menyebabkan selisih stok barang adalah ini, pencatatan data barang yang diterima dan keluar sangat tidak sesuai ya. Nah, di sini salah satu hal juga, karena itu pencatatan barang yang keluar atau masuk harus dicatat dengan benar ya, agar tidak terjadi adanya perbedaan data yang diterima. Nah, sehingga persediaan barang bisa terpantau dengan baik. Nah, itu. Terus yang lanjutnya yang keempat, penyebabnya itu adalah stok opnam yang salah. Apa maksudnya stok opnam yang salah? Setiap perusahaan akan melakukan stok opnam tentunya untuk mengecek barang yang dimiliki, stok-stok yang dimiliki, dengan tujuan untuk mengontrol barang yang ada. Kesalahan dalam stok opnam dapat membuat data yang salah. Nah, ini
Hal ini harus segera dibenahi karena data stok opnam ini sering dijadikan acuan dari perusahaan untuk mengambil keputusan terkait persediaan barang yang mereka punya gitu ya. Nah, dari faktor-faktor penyebab terjadinya selisih stok ini tentunya kita butuh solusi dong. Nah, solusinya harus bagaimana terkait faktor-faktor tersebut. Yang pertama itu adalah menentukan penanggung jawab dari setiap inventarisir di gudang. Nah, maksudnya apa sih? Di sini dimaksud adalah untuk menetapkan salah satu person untuk berperan sebagai inventory manajernya yang bertanggung jawab penuh. Kenapa? Karena orang yang bertanggung jawab terhadap inventory itu harus benar-benar mengerti mengenai manajemen inventaris, gitu ya. Ia harus bisa membuat laporan yang terkait persediaan stok yang ada. Makanya seperti jumlah stok yang dimiliki, stok yang masuk dan keluar, penilaian stok dan lain-lainnya. Itu adalah solusi yang pertama. Jadi harus tentukan dulu nih penanggung jawab, dan biasanya di struktur setiap perusahaan itu selalu ada dan itu memang harus ditentukan. Ya. Terus yang kedua solusinya ini metodenya untuk memberikan label pada barcode, label barcode untuk di setiap produknya. Jadi sambil contoh seperti ini. Ini label barcode-nya nih. Ini label barcode, ini menandakan pantulan. Nah, ini label barcode. Fungsinya apa sih? Untuk mengcapture bahwasanya nama barang, nomor serial numbernya ini ada. Ini contoh adalah label barcode yang dimaksud. Tujuannya apa? Jelas di sini pemberian label barcode pada barang-barang sangat penting untuk memudahkan melacak stok. Ya, ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan seluruh stok tercatat dengan baik, sehingga mengurangi resiko kehilangan inventaris. Terus dan di sini biasanya memerlukan alat seperti label barcode untuk mencetak. Nah, printernya ya, printer label barcode, dan scannernya untuk membaca. Nah, ini fungsi scannernya adalah untuk membaca si label tersebut. Jadi kalau diginin dia akan membaca ya. Nah, ini alatnya untuk scannernya ya, seperti itu. Terus selain itu pastikan seluruh barang yang sudah memiliki kode SKU seperti di sini dan UPC dapat dengan mudah melacak stok menggunakan barcode scanner. Terus yang ketiga selanjutnya adalah solusinya adalah melakukan inventory tracking secara berkala, atau istilah di sininya itu cycle count. Fungsinya adalah untuk meminimalisir terjadinya selisih stok apabila itu dilakukan rutin by daily. Jadi maksudnya saya bisa jelaskan yang namanya cycle count itu jadi di random dari item-item barang untuk ditentukan secara sisa stoknya. Jadi dari sekian unit merek ataupun item barangnya kita ambil sampelnya, salah satunya aja dari 10 item label yang berbeda kita ambil satu item. Nah, itu yang kita lakukan, saya lakukan secara random tiap hari. Jadi yang namanya inventory tracking secara berkala ini adalah yang paling manjur untuk menjaga inventaris ketimbang pengecekan inventaris secara berkala dibandingkan jumlah stok yang Anda miliki di gudang atau di toko dengan jumlah yang tercatat di sistem. Jadi seperti itu. Terus dan untuk melakukan proses stok opnam agar lebih bisa maksimal, maka harus memakai alat scanner ini. Jadi ini sangat membantu ya untuk prosesnya seperti itu. Jadi alat-alat dengan zaman yang sekarang ini sangat banyak memberikan kemudahan untuk kita bisa melihat ataupun mendata untuk stok-stok barang yang ada di gudang. Oke, itu sekian dari saya terkait cara yang paling efektif untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat.
Sekian dari saya, terima kasih. Semangat pagi.